Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, silakan kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tadarus. Sebelum kita membaca doa, mari kita membaca basmalah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Syukur yang tiada hentinya kita haturkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur semua ini. Kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita hari ini masih bisa tatap muka belajar seperti biasa meski dalam suasana pandemi Covid, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi, kepada orang tuanya Ibu Umi yang telah memberikan izin kepada kita untuk belajar di sini. Karena itu Ibu mohon kepada kalian untuk tetap untuk menjaga kesopanan. Mudah-mudahan dengan kalam Allah yang telah kita baca tadi jadi penerang hati kita untuk dimudahkan dalam menerima pelajaran kita pada hari ini. Ananda semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk materi hari ini, ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Saya, Bu. Iya, Lala? Tentang amanah. Iya, tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah dipercaya orang lain. Iya, amanah adalah dapat dipercaya atau terpercaya. Nah, untuk materi hari ini masih berkaitan erat dengan materi kemarin. Ini adalah subbab yang ketiga. Sebelumnya Ibu akan kasih contoh, ya. Nah, orang yang selalu melaksanakan salat tepat waktu, dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dan dalam kondisi ataupun keadaan bagaimanapun kondisinya, ada godaan-godaan, tapi dia tetap melaksanakan salat tepat waktu. Nah, sikap seperti itu sikap apa namanya? Saya, Bu. Ya, coba Randy, sikap apa? Sikap istiqomah. Iya, itu namanya orang yang punya sikap istiqomah. Nah, sikap istiqomah inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini dari sifat istiqomah itu adalah setelah kalian mendengarkan belajar tentang istiqomah ini, pertama kalian bisa menjelaskan pengertian dan makna dari istiqomah. Kemudian kalian bisa menunjukkan contoh perilaku istiqomah dan berperilaku istiqomah. Itu sangat penting sekali. Kalian bisa berperilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari surah Al-Ahqaf ayat 13
dan hadis-hadis yang terkait. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang coba amati gambar 23. Amati gambar 23. Silakan gambar 23. Ya, siapa yang bisa menjelaskan gambar 23 itu? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Berdasarkan gambar di atas, kita sebagai seorang pelajar harus berperilaku istiqomah dengan cara selalu konsisten tekun dalam belajar. Iya. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas, kita seorang pelajar itu harus tekun dalam belajar. Itu contoh dari sikap istiqomah dari seorang pelajar. Rajin, disiplin dalam belajar. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu pengertian istiqomah, ya, siapa yang bisa? Apa itu istiqomah? Saya, Bu. Ya, Repan silakan. Istiqomah adalah teguh pendirian. Ya, betul. Istiqomah itu adalah teguh pendirian atau kukuh pendirian atau sikap yang selalu konsisten dalam tindakan. Nah, itulah yang disebut dengan istiqomah. Dalam makna luasnya, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan atau godaan. Nah, orang yang mempunyai sikap istiqomah itu bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah Lautan. Iya, seperti batu karang yang ada di tengah lautan. Dia tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang begitu besar. Nah, begitulah perumpamaan orang yang istiqomah. Paham semua? Paham, Bu. Nah, adapun dasar hukum dari sikap istiqomah itu adalah surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian lihat di buku panduannya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah dan tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Berdasarkan ayat di atas, bahwa orang yang bersikap istiqomah dia selalu berada di posisi atau berada di garis yang telah ditentukan oleh agama. Dia tidak kemana-mana. Dia berjalan di atas garis yang ditentukan agama. Itulah orang istiqomah. Dengan arti kata tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dan orang yang seperti ini dia akan mendapat jaminan nanti di hari kiamat. Dia akan selamat hidupnya, dunia dan akhirat. Sekarang Ibu persilakan kepada kalian untuk diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan. Ini kelompok 1 diketuai oleh Anita ya. Ini kelompok 2 ketuai oleh Yusuf. Ya. Silahkan. Sudah cukup? Sudah cukup? Kembali ke posisi awal. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya, yaitu tentang hikmah perilaku istiqomah. Silakan siapa kelompok 1? Saya, Bu. Saya mewakili ya. Ya, oke. Silakan Anita mewakili kelompok 1. Bu. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah perilaku istiqomah. 1, Bu. Iya. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Iya, 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta
Ya, nah itulah hikmah daripada perilaku istiqomah. Dia akan selalu dijauhkan oleh rasa takut dan sedih, kemudian dia akan sukses dalam kehidupannya dan dia akan selalu melaksanakan sholat dan tetap sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali kelompok 1. Untuk kelompok 2 silahkan, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, Yusuf, silahkan tentang contoh-contoh perilaku istiqomah. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 tentang contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. 2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus hingga paham. Iya, Ibu tambahkan lagi ya. Perilaku istiqamah itu selalu mentaati peraturan, baik itu peraturan di sekolah, peraturan di rumah, ataupun peraturan di masyarakat. Kemudian selalu melaksanakan kewajibannya dengan rasa senang, tidak terpaksa, dan dia nyaman melaksanakan kewajibannya atau tugasnya. Nah, itulah orang yang bersifat istiqomah. Nah, itu materi kita pada hari ini. Sampai di sana ada yang bertanya? Saya, Bu. Eka mau bertanya tentang apa, Eka? Mengapa kita harus istiqomah? Nah, mengapa kita harus istiqomah? Ya, dengan istiqomahlah yang akan membentuk sikap dan perilaku kita berdasarkan yang diajarkan oleh agama Islam. Istiqomah yang membentuk sikap kita. Kita berada tetap kukuh, tetap teguh, berada di garis yang ditentukan oleh Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Repan. Istiqomah akan melahirkan perilaku apa, Bu? Nah, orang yang istiqamah itu dia akan melahirkan sikap sabar. Tidak menutup kemungkinan ya, kita hidup di dunia ini pasti ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana dituntut kesabaran kita dan ketabahan kita dalam menghadapinya. Nah, tentu kita bersedih dan berduka. Tapi dengan sikap istiqomahlah dapat membendung kesedihan kita, sehingga kita tidak larut dalam kesedihan kita dan rasa berduka kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Kamarudin, coba. Kesimpulan materi hari ini adalah 1. Istiqomah adalah itu teguh pendirian. 2. Hikmah perilaku istiqomah dijauhkan Allah dari perilaku takut dan sedih. 3. Di antara contoh perilaku istiqomah adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya, itulah materi kita. Pertama, pengertian istiqomah, yaitu bahwa istiqomah itu teguh pendirian, konsisten dalam bertindak. Kemudian hikmah perilaku istiqamah itu diantaranya dia selalu sukses, kemudian selalu menjalankan perintah Allah, yaitu salat contohnya. Kemudian dia dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Kemudian itulah dan contoh-contoh perilaku kehidupan kita sehari-hari tadi ya. Untuk tugas minggu depan tadi sudah Ibu kasih LKPD kalian ya, tentang jelaskan pengertian istiqomah ya. Tadi ada 5 itu ya. Kemudian untuk materi minggu depan siapa yang bisa? Saya, Bu. Yang tahu? Ya, tentang apa materi minggu depan? Semua bersih hidup jadi nyaman. Iya, itu bab 3. Semua bersih hidup jadinya hidup jadi nyaman. Ananda yang dirahmati Allah, semoga pelajaran yang kalian pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Silahkan pimpin Yusuf untuk menutup. Tunggu sebentar, Ibu juga
Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan Yusuf, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir